Untuk dapat menerjemah Al-Quran dengan baik, dengan metode Granada ini, Anda harus melalui 4 langkah berikut ini. Pertama, menguasai komponen kalimat dalam bahasa Arab. Kedua, menguasai kata-kata yang tidak berubah atau tidak berakar kata, seperti kata tunjuk, kata penghubung bermakna yang, kata ganti, dan huruf bermakna. Yang ketiga, menguasai rumus-rumus Granada beserta aplikasinya. Dan yang keempat, latihan yang istiqomah dibantu dengan beberapa alat, antara lain Al-Quran, Al-Quran terjemah Depag, Kamus Bahasa Arab Indonesia, Kamus Al-Quran metode Granada, Tafsir Ibnu Katsir, dan lembaran praktek. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, untuk langkah pertama, Anda bisa melihat di halaman 7 pada buku yang ada di hadapan Anda. Langkah yang kedua, menguasai kata-kata yang tidak berubah. Anda harus membacanya sendiri di halaman 26 sampai halaman 33. Silakan Anda baca sehari sekali. Langkah yang ketiga, menguasai rumus-rumus Granada beserta aplikasinya, itu ada di halaman 38. Halaman 38 ini, seperti yang Anda lihat pada caption ini adalah nahwu dan shorof dalam satu halaman. Dengan Anda menguasai tabel rumus Granada di halaman 38 ini, Anda insya Allah akan dapat menguasai nahwu atau tata bahasa Arab dan menguasai seluruh perubahan kata di dalam Al-Quran atau yang kita kenal dengan sharaf. Perannya dalam menerjemah Al-Quran ini 70%. Langkah yang keempat adalah latihan yang istiqomah, dibantu dengan beberapa alat, yaitu Al-Quran tentu. Al-Quran terjemah Depag, ini fungsinya adalah untuk mencocokkan hasil terjemah kita setelah kita dapat menerjemah. Atau untuk tempat kita bertanya ketika kata yang diminta tidak kita dapatkan dalam kamus, atau sebenarnya ada di dalam kamus tapi kita tidak mendapatkannya. Yang ketiga, Kamus Bahasa Arab Indonesia. Kamus terbaik untuk Bahasa Arab Indonesia untuk pemula adalah Kamus Bahasa Arab Indonesia oleh Profesor Dr. Mahmud Yunus. Kamus Al-Quran metode Granada ini akan sangat membantu sekali dalam menerjemah Al-Quran, karena semua kata yang ada di dalam Al-Quran ada di dalam kamus Granada. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, jika Anda latihan yang istiqomah, setiap hari Anda berikan waktu setelah dapat menerjemah untuk menerjemah Al-Quran, barang 1 ayat, 2 ayat, maka Anda akan semakin pandai, semakin mengerti, dan semakin mendalami pesan-pesan Al-Quran. Jika Anda telah latihan istiqomah 1 juz pertama saja, Anda telah meraih 70% bahasa di dalam Al-Quran. Hal itu karena ternyata kamus yang kami susun 30 juz Al-Quran, kamus Al-Quran 30 juz. Untuk juz pertama, akar kata dan derivasinya itu ada sekitar 400 halaman, sedangkan 30 juz itu ada 600 halaman. Jadi, marilah kita latihan yang istiqomah
paling tidak 1 juz pertama Al-Quran. Dengan itu, kita akan menguasai 70% bahasa Al-Quran. Dan jika Anda tidak latihan secara istiqomah, maka Anda tidak akan menguasai bahasa Al-Quran dengan baik, kecuali apa yang Anda pelajari. Mari kita melangkah ke langkah pertama. Silakan Anda buka di halaman 7 atau Anda perhatikan pada caption berikut ini. Menguasai komponen kalimat di dalam bahasa Arab. Komponen kalimat dalam bahasa Arab terbagi menjadi 3, yaitu kata benda, kata kerja, dan huruf. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, Al-Quran yang tebal di hadapan Anda, atau kitab bahasa Arab yang Anda jumpai, semua kata-katanya tidak lebih dari 3 macam, yaitu kata benda, kata kerja, dan huruf. Marilah kita mengenal ciri-ciri kata benda. Kata benda. Kata benda memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Pertama, diawali al, seperti kata alhamdu, asy-syamsu, ad-duha. Jadi, begitu Anda mendapati kata ada al di awal, maka kita pastikan itu adalah kata benda. Ciri yang kedua adalah bertanwin atau ada an, in, un. Seperti kata rahmatan, rahmatin, dan rahmatun. Jika Anda dapatkan kata misalnya hudan, itu ada an, maka ini adalah kata benda. Ciri yang ketiga adalah diawali ma atau mi atau mu. Pengertian diawali ma, mimu adalah setelah ma, mimu ada 3 huruf atau lebih. Seperti kata masjid. Anda perhatikan, setelah ma ada 3 huruf. Sa, ja, da. Ma biasanya artinya tempat, masjid. Ma tempat, sajadah sujud, masjid tempat sujud. Yang mi seperti kata miftah, diawali oleh mi. Setelah mi ada 4 huruf. Fa, ta, alif, ha. Artinya adalah kunci. Awalan mi biasanya artinya adalah alat. Miftah, mi-nya alat, fatahanya membuka. Alat untuk membuka atau kunci. Mu'min diawali oleh mu. Setelah mu ada 3 huruf. A, ma, na. Mu artinya yang, amana beriman, yang beriman. 3 ciri ini adalah 3 ciri besar untuk kata benda, yaitu al, an, in, un, dan ma, mi, mu. Ciri berikutnya adalah menunjukkan nama, seperti Ahmad, nama orang, nama binatang, seperti at-tair, burung, nama pohon, seperti asy-syajarah, pohon. Itu adalah kata benda. Diawali oleh huruf yang mengkasrohkan, seperti kata alaihim. Ala adalah huruf yang mengkasrohkan, maka him